Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari mantan petinggi NU terlibat bisnis bodong-bodong. Ada anggota PBNU melakukan investasi bodong. Dalam kepengurusan tersebut ada nama mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj. Ada seseorang korban bisnis bodong diwawancarai Kamri. Semua uangnya katanya tidak bisa diambil sebesar 500 juta. Katanya banyak yang sudah makan korbannya. Perusahaannya katanya dicabut izinnya oleh negara karena tidak ada izin operasionalnya. Korban dari Makassar anggota NU maka tertarik ikut bisnis tersebut, ditambah lagi pengurusnya NU dan Said Agil Siraj ada namanya menduduki sebagai jabatan penting sehingga dia ikut dalam bisnis bodong tersebut. Yang saya sesalkan, Said Agil Siraj baru selesai menjabat pimpinan PBNU yang merusak nama lembaga organisasi Nahdlatul Ulama dan merugikan warga atau anggota Nahdlatul Ulama itu sendiri yang ikut berbisnisnya. Akibat bisnis bodong sudah dilaporkan para korban bisnis bodong ke polisi dan tinggal polisi nanti mengusutnya atau tidak harus kita lihat. Seharusnya polisi harus mengusutnya bisnis bodong tersebut. Harapan saya bisnis bodong semua pengurusnya diproses polisi, termasuk Said Agil Siraj sebagai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Baik petinggi NU, aparat negara dan orang asing bila ikut bisnis bodong harus dihukum sampai ke pengadilan tanpa kecuali. Harapan saya polisi jangan bersifat diskriminatif, hanya orang-orang tertentu saja yang dituntut. Seharusnya semua yang dituntut sesuai dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Karena bisnis bodong ini sudah menimbulkan keresahan ini di tengah-tengah masyarakat. Karena sudah banyak korban uangnya sudah ada sekian 100 juta tidak bisa kembali dan tidak bisa diambil sama sekali. Sampai para korban tersebut melaporkan ke polisi masalah tersebut agar polisi nanti menindaknya sesuai aturan hukum yang berlaku. Itulah saya lihat di mana ada petinggi daripada Nahdlatul Ulama terlibat dalam bisnis bodong, di mana ada namanya di dalam kepengurusan tersebut yang bernama Said Agil Siraj. Padahal Said Agil Siraj ini bekas Ketua Umum PBNU, itu jabatan tertinggi di NU. Padahal dia belum lama selesai menjabat terkena dia bisnis bodong tersebut, sehingga sudah dilaporkan masyarakat dengan risiko nanti dia berhubungan dengan hukum. Ini saya lihat bisnis bodong ini dulunya katanya dicabut pemerintah usahanya karena tidak ada izin operasionalnya. Mungkin diduga sudah banyak yang bodong tidak ada uangnya sama sekali sehingga sampai dicabut pemerintah izinnya. Sehingga saya lihat ada salah satu anggota dari PBNU, anggota NU dari Makassar diwawancarai Pak Kamri, di mana katanya dia ikut terkena bisnis bodong itu hampir sampai 500 juta uangnya tidak bisa diambil, dan juga banyak juga orang lain katanya yang tertipu atas masalah tersebut. Jadi saya lihat bisnis bodong ini merupakan kejahatan pidana ini. Itu sudah memberikan memberikan keterangan palsu kepada masyarakat, seakan-akan dia ada bisnis yang benar, ternyata bodong. Akhirnya jadi polisi supaya segera mengusutnya dan
menyelesaikan perkaranya sesuai asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Baik dia Said Agil Siraj sebagai pegawai negeri maupun sebagai orang asing yang terikut dalam bisnis bodong tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai polisi bertindak diskriminatif kalau orang lain disusut, tetapi yang orang-orang penting di NU tetapi ikut terlibat tidak diproses. Ini samanya diskriminatif dalam menangani perkara. Makanya harapan saya polisi supaya mengusut kasus bodong tersebut karena sudah ada yang melaporkannya ke polisi, sehingga laporan polisi itu supaya ditanggapi kepolisian dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku, sesuai asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun dia, baik dia Said Agil Siraj, pegawai, pejabat, dan juga orang asing yang terlibat dalam bisnis bodong tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.